Di era digital, sebuah konten dan juga bersama data adalah the new oil, di mana konten menjadi sangat-sangat berharga. Inilah era yang biasa disebut sebagai passion economy, di mana aktivitas mengkonsumsi dan juga memproduksi konten menghasilkan aktivitas ekonomi di sana. Riset juga menunjukkan bahwa setiap harinya di platform seperti Instagram ada sekitar 95 juta konten yang dibagikan, baik berupa teks, microblog, maupun foto, dan juga video seperti Reels dan Story. Dan juga ada sekitar 500 jam tayang yang dibagikan setiap harinya di platform seperti YouTube. Nah, ini adalah era di mana para pakar marketing seperti Seth Godin menyebutnya sebagai the only way marketing left gitu. Sebagaimana kita tahu, brand-brand besar dan raksasa seperti Coca-Cola dan juga Red Bull, mereka mempromosikan produknya dengan cara storytelling dan konten marketing yang sangat menarik gitu. Brand-brand besar nggak lagi mendorong produknya ke market, tetapi dengan cara berkisah dan memberikan konten yang relate dengan audiensnya. Sudah nggak zaman lagi namanya aktivitas marketing dengan mendorong produk atau jasa ke market gitu. Tetapi ini adalah eranya marketing yang biasa disebut sebagai inbound marketing. Bagaimana sebuah brand, baik personal maupun bisnis, memberikan sajian konten yang menarik untuk audiens gitu, sehingga konten-konten tersebut menjadi sebuah daya tarik atau magnet yang akan mendatangkan audiens yang in returns mereka akan percaya pada brand kita dan akan suatu saat membeli produk atau jasa kita. Konten marketing adalah strategi G2 marketing atau bisa juga disebut sebagai strategi number one marketing. Karena itu, konten marketing adalah sebuah skill yang wajib kamu pelajari, kembangkan, dan juga kuasai gitu, sehingga kamu bisa menciptakan brand, personal maupun bisnis yang gak hanya memberikan dampak untuk orang lain, tapi juga bisa generating income atau mendatangkan cuan. Hello good people, welcome back to my channel Nuril Baskan. Kali ini kita akan membahas sebuah topik yang sangat menarik, konten marketing. Apa itu konten marketing? Kenapa kamu harus tahu dan belajar konten marketing, dan bagaimana kamu bisa membuat sebuah konten yang menarik dan bahkan viral sehingga kamu bisa berdampak positif untuk orang lain tetapi juga mendatangkan cuan. Tapi sebelumnya, bagi kamu yang baru aja gabung di channel ini, jangan lupa like, komen, dan juga subscribe. Dukung terus channel ini supaya bisa grow. Sebelum kita membahas konten marketing lebih dalam gitu, mari kita coba berpikir sejenak. Apa sih sebenarnya infrastruktur dan juga berbagai pilar internet dan digital gitu? Mau tidak mau kita harus menyadari dan mengakui bahwa hampir setiap saatnya gitu, dalam kehidupan keseharian kita pasti melakukan aktivitas yang namanya berselancar di sosial media. Nah, melihat Instagram feed, Instagram story, maupun YouTube feed, itu semua adalah bentuk konsumsi konten. Konten berupa tulisan, video, maupun podcast, itu semua adalah konten marketing gitu. Mau tidak mau, pasti gak sedikit dari kita mengkonsumsi konten-konten tersebut gitu. Tetapi pertanyaan yang lebih penting adalah, sebenarnya konten-konten yang selama ini kita konsumsi apakah sudah memberi dampak dalam hidup kita, atau aktivitas kita mengkonsumsi konten hanyalah sebuah aktivitas tanpa tujuan yang jelas? Gue sendiri mau mengkonsumsi sebuah konten tentunya, tetapi harus yang berkualitas, sehingga gue mempunyai beberapa langganan dalam sebuah platform konten seperti Blinkist, kemudian ada juga podcast berbayar, dan juga beberapa artikel berbayar. Nah, aktivitas gue mengkonsumsi konten ini, gue berusaha untuk mendatangkan input yang baik untuk otak gue gitu, sehingga mampu untuk memproduksi konten-konten yang baik untuk orang lain. Sehingga dengan kata lain, selain kita harus strategis dalam mengkonsumsi sebuah konten, misalnya tadi gue langganan premium konten, atau misalnya teman-teman bisa membeli buku atau juga ikutan kelas online, sehingga teman-teman juga harapannya bisa memproduksi sebuah konten secara strategis gitu. Bagaimana biasanya dalam dunia engineering dibahas bahwa input ketika diproses akan menghasilkan output
sesuai dengan input dan prosesnya gitu. Maka harapannya teman-teman bisa mulai dulu dari mengkonsumsi konten yang baik, sehingga bisa belajar untuk mengolah informasi yang baik dan kemudian memproduksi konten yang berdampak untuk orang lain dan juga sebagai bentuk eksistensi personal brand dan juga bisnis brand. Hidup di era digital seperti ini dan juga di era content marketing, tentunya kita kebanjiran dengan arus informasi, sehingga gak sedikit dari kita yang malah jatuh dalam sebuah kondisi yang disebut sebagai information paralysis gitu. Saking banyaknya informasi yang kita konsumsi, sampai-sampai kita lumpuh dengan banyaknya beban informasi gitu. Sehingga apa yang perlu kita lakukan adalah memfilter datangnya informasi tersebut. Teman-teman bisa mulai pilah dan pilih akun-akun apa aja sih yang di follow di Instagram misalnya, dan juga subscription listnya apa aja di YouTube bisa diolah kembali sehingga hanya informasi-informasi yang teman-teman punya interest di sana dan punya ketertarikan yang teman-teman konsumsi setiap harinya. Yes, tadi gue menyebut interest dan ketertarikan. Nah, sebagai seorang content creator ataupun pegiat konten marketing, maka teman-teman harus tahu apa sih interest dari orang-orang yang coba kita bantu permasalahannya gitu. Karena kata Seth Godin dalam bukunya This is Marketing, ketika kita berbicara ke semua orang, sama aja kita nggak berbicara pada siapapun. Karena itu teman-teman harus bisa menemukan suaranya atau find the voice of brand gitu, dengan cara menemukan niche market yang tepat gitu. Jika teman-teman suka dengan bisnis, maka teman-teman bisa membagikan informasi seputar marketing misalnya, dan diperdalam lagi bagaimana sih membuat sebuah konten yang bisa viral gitu, atau bagaimana sih caranya membuat sebuah konten yang bisa dipahamin dan juga pesannya sampai pada audiens. Konten-konten seperti itu tentunya akan menemukan penggemarnya tersendiri dan juga akan mampu diterima oleh audiens dengan baik. In return, mereka akan berusaha untuk menerapkan juga dalam praktek bisnisnya atau ketika membangun personal brandingnya. Jika kamu sudah menemukan voice of brand dan juga interest dari audiens, maka kamu akan bertanya, konten seperti apa sih yang sebenarnya dibutuhkan oleh audiens? Maksudnya adalah format konten seperti apa gitu. Nah, konten sendiri sebenarnya mempunyai 4 pilar ya. Yang pertama adalah konten itu mengandung unsur logis gitu. Kemudian konten mengandung unsur emosional gitu, dan juga konten memberikan informasi secara general maupun konten yang memberikan informasi secara komprehensif. Nah, apa aja kuadran-kuadran konten tersebut? Mari coba kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah kuadran konten emosional tetapi informasinya bersifat general. Brand-brand apa saja sih yang biasanya membuat konten untuk kuadran pertama ini, atau biasa disebut sebagai kuadran inspiratif gitu. Konten-konten yang biasa dibagikan adalah konten-konten yang bisa menginspirasi orang lain. Misalnya brand-brand seperti Starbucks dan juga Unilever gitu. Mereka terbiasa membagikan misalnya pembukaan kedai-kedai baru dari Starbucks dan juga misalnya aktivitas para pengunjung di dalam Starbucks, ataupun untuk kasus Unilever misalnya bagaimana Unilever membuat sebuah program sustainability misalnya, sehingga mereka menginspirasi untuk kita semua merawat dan mengurangi limbah yang bisa membahayakan lingkungan kita. Oke, lalu kita akan membahas kuadran konten yang kedua, adalah kuadran konten yang emosional tetapi perlu informasi yang komprehensif gitu, sehingga nggak hanya menginspirasi tapi juga create crave ya, atau yang bikin kita tergerak untuk melakukannya gitu. Apa aja sih konten-konten yang biasanya dibagikan di industri yang membutuhkan craving ini? Misalnya adalah Traveloka gitu. Traveloka terbiasa membagikan konten-konten misalnya rute destinasi wisata yang terbaru gitu, dan juga memberikan penjelasan bagaimana sebenarnya kamu bisa traveling, backpacking atau bagaimanapun ke tempat wisata yang baru ini, sehingga gak hanya kamu terinspirasi dengan tempatnya tapi juga kamu tergerak untuk berwisata ke sana gitu.
Oke, tadi kita udah membahas unsur-unsur konten yang emosional ya. Sekarang kita akan mencoba untuk membahas konten-konten yang sifatnya logis. Nah, konten-konten yang sifatnya logis ini biasanya terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah konten-konten yang sifatnya edukatif gitu. Misalnya hadirnya wabah seperti saat ini memaksa kita untuk stay di rumah aja. Maka untuk mereka yang masih menuntut ilmu ataupun yang udah bekerja tetapi mau upgrade dan investasi leher ke atas, maka muncullah brand-brand yang memberikan informasi bahwa bisa kok tetap belajar di rumah aja gitu. Misalnya brand Open Learning gitu, sebuah startup di bidang pendidikan yang memberikan platform untuk lembaga pendidikan sehingga tetap dengan lancar menjalankan aktivitas belajar mengajarnya, atau juga memberikan akses marketplace kepada para content creator yang ingin membuka kelas tetapi difasilitasi oleh platform dari Open Learning tadi. Nah, kasus brand seperti Open Learning tadi adalah kasus brand yang mengangkat informasi secara edukatif tetapi informasinya cukup diberikan secara general gitu. Nah, apa aja sih yang kuadran terakhir yang mengandung unsur logis tetapi juga harus komprehensif? Biasanya adalah brand-brand yang membahas seputar finansial dan keuangan gitu. Misalnya ada Bibit gitu. Bibit memberikan sebuah platform di mana orang-orang bisa berinvestasi pada reksadana gitu. Tetapi orang-orang perlu informasi lebih lanjut, kayak apa sih company yang saat ini lagi bagus kayak gitu, sehingga orang-orang tanpa ragu-ragu bisa dan berani untuk mengambil resiko dan investasi dalam platform mereka. Kamu mungkin akan dan pernah bertanya, bagaimana sih sebenarnya sebuah konten bisa viral gitu? Mungkin kamu akan menebak bahwa karena adanya aktivitas advertisement atau iklan. Tentu saja dengan melakukan iklan, konten kamu bisa menjangkau orang yang lebih luas, tetapi itu nggak murah untuk dilakukan. Dan sebenarnya orang-orang lebih percaya dari omongan dari orang di sekitarnya, atau yang biasa dalam marketing disebut word of mouth gitu. Nah, ini juga sesuatu yang disebut oleh Seth Godin dalam bukunya This is Marketing, bahwa orang-orang itu membeli koneksi dan juga kisah, bukan hanya produk dan jasa semata. Gue sendiri udah membuktikan bahwa dengan aktivitas gue di Nuril Media, sebuah digital media and creative agency, bersama teman-teman kita mampu mendatangkan beberapa klien karena mereka percaya pada orang-orang yang di belakang Nuril Media, sehingga tanpa kita harus menawarkan kita punya jasa atau produk apa saja, sebenarnya klien-klien ini datang dan malah bertanya kepada kami lewat DM ataupun WhatsApp. Nah, itu adalah the power of inbound marketing dan juga the power of content marketing, teman-teman. Sebagai seorang content creator dalam 1 tahun terakhir, gue merasakan bahwa kita perlu komitmen yang tinggi, waktu dan juga energi. Nah, dan kita tentunya ingin dong konten kita bisa dikonsumsi oleh orang secara luas. Nah, bagi kamu yang udah mencoba konten marketing baik untuk personal branding maupun bisnisnya, nggak perlu khawatir. Ada sebuah buku dari Profesor Jonah Berger, seorang profesor marketing di Wharton School Business gitu. Beliau menganalisis puluhan ribu konten dan menemukan sebenarnya dibutuhkan hanya 6 formula untuk menciptakan sebuah konten. Dan dari 6 formula ini gue coba rincikan 2 hal yang menurut gue sangat penting dan utama untuk membuat sebuah konten. Oke, jadi Profesor Jonah Berger sudah meneliti berbagai konten viral ya, baik konten-konten di YouTube maupun konten marketing seperti product marketing ataupun service marketing. Dan beliau merumuskan 6 ya yang gue katakan tadi, bahkan akan gue rincikan menjadi 2 saja. Yang pertama adalah adanya practical tips gitu. Nah, sebenarnya pencarian di Google maupun di YouTube, orang-orang cenderung mengetikkan keyword yang berupa
wording seperti bagaimana caranya, atau dalam bahasa Inggrisnya how to. Makanya konten-konten yang memberikan practical tips akan mendatangkan traffic yang lumayan besar dan juga dirasa akan memberikan manfaat lebih untuk audiens. Nah, jika teman-teman ingin kontennya viral, teman-teman bisa mulai dengan strategi ini. Bagaimana memberikan sebuah konten berupa tips gitu. Misalnya teman-teman pernah belajar S2 di luar negeri, maka teman-teman bisa mengulasnya dalam sebuah konten bagaimana bisa mendapatkan sebuah beasiswa di luar negeri sebagai konten utamanya, kemudian didukung dengan konten-konten seputar itu. Misalnya bagaimana menghindari culture shock, kemudian bagaimana menyiapkan TOEFL dan juga GMAT. Nah, itu adalah faktor utama dalam membuat sebuah konten bisa viral. Practical tips. Aspek kedua yang menurut gue sangat penting adalah aspek kebaruan gitu. Bagaimana hal-hal yang sifatnya baru itu lebih menarik untuk disimak. Gak heran kan, makanya banyakkan konten di sosial media, television maupun newspaper atau koran itu adalah berupa berita-berita hangat. Nah, sebenarnya orang-orang sangat menyukai dengan hal-hal yang sifatnya baru, dan juga ada karakteristik sebagian orang yang mereka memang suka dengan resiko dan mereka mau dicap sebagai leader dalam sebuah hal, atau yang biasa disebut sebagai key opinion leaders. Nah, memberikan konten-konten yang terdepan, terbaru tentunya akan menarik kelompok ini gitu, dan teman-teman tentunya akan punya penggemarnya tersendiri jika mampu terus-terusan memberikan informasi up to date yang berbeda, yang baru dari konten-konten yang lain. Oke, bagi kalian yang udah menyimak video ini sampai akhir, kita akan membahas content production tips. Bagaimana para content creator seperti gue sendiri bisa secara konsisten memproduksi konten selama berbulan-bulan atau bahkan bertahun-tahun. Yang pertama, rahasianya adalah mengetahui apa itu pain point dari audiens kita. Apa sih sebenarnya masalah yang dimiliki oleh audiens di luar sana, dan bagaimana kita bisa membantu, mempermudah, bahkan menyelesaikan masalah mereka. Dalam kasus gue, misalnya gue membahas seputar mindset, karir, keuangan, dan juga bisnis, karena gue melihat orang-orang seperti gue, generasi millennials, mempunyai permasalahan dalam karirnya. Kemudian ada sebagian dari kita yang ingin memulai bisnisnya tetapi tidak tahu dari mana. Nah, melihat pain points itu, gue mencoba untuk membagikan bagaimana mengubah mindsetnya yang utama, lalu kemudian membagikan tips-tips untuk selalu mempunyai mindset yang berkembang, lalu melihat opportunity sebagai business opportunity. Karena at the end of the day, kita nggak hanya mau lebih cerdas, tetapi juga kita mau hidup lebih sejahtera. Nah, faktor yang kedua untuk bisa memproduksi konten secara konsisten dan secara teratur adalah membuat sebuah jadwal. Penulis dan content creator besar seperti Tim Ferriss dan juga Haruki Murakami selalu mengalokasikan waktu di jam-jam tertentu. Misalnya Haruki Murakami, seorang penulis dari Jepang yang bukunya udah diterjemahkan dalam puluhan bahasa. Beliau selalu bangun jam 4 atau jam 5 pagi lalu menulis sampai jam 9 gitu. Baru beliau memulai aktivitas seperti biasa. Dengan mengalokasikan waktu dan membuatnya menjadi sebuah habit, maka hidup teman-teman akan berasa effortless ya. Semuanya berjalan seperti sebuah sistem. Oke, kita sudah sampai pada penghujung diskusi kita hari ini. Sebagai kesimpulan, gue ingin menyatakan bahwa kita hidup di era digital, di mana kita bisa melakukan hobi kita, kemudian mengubahnya sebagai aktivitas ekonomi atau biasa disebut sebagai passion economy, di mana membagikan hal-hal yang kita sukai di sosial media bisa memberikan dampak yang begitu luas untuk orang lain gitu. Nah, gue sendiri sudah merasakan keajaiban dari content marketing ini. Bagaimana ketika gue membangun konten di Instagram, kemudian juga membangun brand gue di Instagram, itu menjadi sebuah magnet yang mendatangkan orang-orang yang sepemikiran, tetapi juga orang-orang yang membutuhkan jasa gue dalam pembuatan konten, kemudian juga konsultasi bisnis. Nah, bagi kamu yang ingin membangun personal branding dan juga bisnis branding kamu, jangan lewatkan
opportunity ini, karena kata Neil Patel gitu, seorang expert di dunia digital marketing, menyatakan bahwa tren dalam 5 tahun ke depan adalah content marketing gitu. Nah, don't miss the trend, dan jangan lupa subscribe buat kamu yang baru gabung. Jangan lupa juga like dan komen. Until next time, ciao.